Malam di kerajaan Gandharva turun perlahan seperti tirai hitam yang menelan cahaya. Di ruang singgasana yang diterangi lentera minyak, Raja Darmawisesa duduk membisu. Wajahnya tampan tapi mulai keriput. Matanya sembab menatap mahkota emas di pangkuannya. Ia pernah menjadi penguasa yang bijak. Namun waktu adalah musuh yang tak bisa ia taklukkan. Beberapa bulan terakhir, tubuhnya mulai melemah. Suara batuknya menggema setiap malam. Dan dokter istana mengatakan bahwa usianya tinggal menghitung musim. Tapi bagi seorang raja, kematian bukan sekadar akhir hidup melainkan akhir kekuasaan. Pada malam yang paling sunyi, ketika semua pengawal tertidur, Darmawisesa mendengar suara berbisik dari balik cermin besar di ruang pribadinya. Cermin itu berbingkai kayu hitam, konon peninggalan leluhur yang dulu dikenal sebagai penyihir agung. Wahai Raja Gandharva, suara itu rendah dan menggema, seperti datang dari kedalaman bumi. Aku tahu apa yang kau inginkan. Umurmu hampir habis, tapi aku bisa membuatmu hidup 1000 tahun tanpa tua, tanpa sakit, tanpa takut akan kematian. Raja menatap cermin itu. Bayangannya tidak sama seperti biasanya, matanya merah. Senyumnya aneh. Siapa kau? Aku adalah Sangkala, penjaga waktu. Aku memberi abadi bagi yang berani membayar dengan apa yang paling berharga. Darmawisesa menegakkan tubuhnya, mencoba mengusir rasa takut. Dan apa yang harus kubayar? Setiap kali fajar menyingsing, satu nyawa dari rakyatmu harus lenyap. Jiwa mereka menjadi bahan bakar umurmu. Hening. Hanya suara api dari lentera yang terdengar berdesis. Darmawisesa menatap tangannya keriput, lemah, bergetar. Lalu ia menatap mahkota yang berkilau. Antara kematian dan kekuasaan, ia memilih tahta. Aku setuju, katanya lirih. Cermin bergetar, dan dari permukaannya muncul tangan hitam seperti asap. Ia menyerahkan sepotong belati kecil dengan ukiran waktu di gagangnya. Tusukan ini ke tanah istana saat bulan purnama. Maka perjanjian kita dimulai. Malam itu, Raja Darmawisesa turun ke halaman istana seorang diri. Ia menancapkan belati itu ke tanah yang basah. Langit bergetar, kilat menyambar. Dan dari balik bayangan muncul bayangan hitam besar Sangkala. Mulai saat ini, umurmu menjadi milikku, dan milikku menjadi milikmu. Sejak malam itu, Raja tak lagi menua. Namun fajar pertama setelah perjanjian itu, menelan korban. Seorang petani muda ditemukan mati di sawahnya. Tubuhnya pucat, matanya terbuka menatap langit. Rakyat menyebutnya kutukan. Raja menyebutnya harga keabadian. Raja Darmawisesa kini tampak muda kembali, keriput di wajahnya lenyap. Tubuhnya tegap seperti 20 tahun lalu. Namun, setiap fajar datang, lonceng istana berdentang lirih menandai kematian seorang rakyat. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya tubuh membeku seolah jiwa mereka dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rakyat mulai berbisik. Mereka menyebut raja telah membuat perjanjian dengan iblis. Tapi siapa yang berani menuduh penguasa? Bagi mereka, ketakutan lebih berharga daripada kebenaran. Di tengah kegelapan itu, hanya satu yang masih membawa sinar, Putri Sasmita. Anak tunggal Raja Darmawisesa, usianya baru 20 tahun, berparas lembut, namun matanya tajam seperti ibunya yang telah tiada. Sejak kecil ia diajarkan untuk memahami hati manusia, bukan sekadar menghafal kitab kerajaan. Ia menyukai bunga teratai, katanya. Bunga itu tumbuh dari lumpur, namun tetap putih tanpa noda. Namun belakangan, mimpi-mimpi buruk mulai mengganggu tidurnya. Setiap malam, ia melihat ayahnya berdiri di depan cermin hitam, berbicara dengan bayangan besar tanpa wajah. Jangan tinggalkan aku, Kala. Aku butuh waktu lebih. Waktu tidak murah, wahai raja, jawab suara itu dalam mimpinya. Sasmita terbangun berkeringat. Ia yakin mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang kelam bersembunyi di balik istana yang indah ini. Suatu pagi, ia menemui Arya Guntur, pengawal pribadinya sejak kecil. Arya adalah kesatria muda yang setia, tenang, dan berhati jujur. Ia menganggap Sasmita bukan hanya tuan putri, tapi cahaya yang menuntunnya di tengah dunia yang mulai gelap. Arya, kata Sasmita dengan suara bergetar, kau pernah merasakan ada sesuatu yang berubah di istana ini? Arya menatap ke arah jendela, ke matahari yang seolah kehilangan sinarnya. Setiap pagi, udara jadi dingin. Seperti ada roh yang lewat di antara kami. Mereka berdua sepakat menyelidiki. Pada malam berikutnya, ketika seluruh istana terlelap, Sasmita dan Arya menyusuri lorong menuju ruang cermin. Tempat yang dikatakan
tidak boleh dimasuki siapapun selain raja. Udara di dalam terasa berat. Dindingnya penuh simbol kuno yang berkilau samar. Di ujung ruangan, berdiri cermin hitam itu besar, tinggi, dan berdenyut seperti jantung hidup. Sasmita menatap pantulannya, dan di dalamnya ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan bayangan Sangkala. Matanya merah menyala, dan dari dalam cermin itu terdengar suara menggema. "Putri Cahaya, kau datang terlalu cepat. Dunia ini bukan milikmu, tapi milik waktu yang telah dibeli ayahmu." Sasmita mundur, wajahnya pucat. Arya segera menariknya keluar sebelum bayangan itu menjalar ke dunia nyata. Malam itu, Sasmita menangis dalam diam. Ia mencintai ayahnya, tapi kini ia mulai menyadari keabadian yang dimiliki sang raja bukan anugerah, melainkan kutukan yang harus ditebus dengan darah rakyatnya. Dan di antara air matanya, ia berikrar, "Aku akan menemukan cara untuk memutus perjanjian itu, meski harus melawan darahku sendiri." Istana Gandharva diliputi keheningan yang mencekam. Angin membawa aroma besi dan tanah lembab dari luar tembok. Sementara di dalam, Putri Sasmita tak bisa memejamkan mata. Bayangan dari cermin hitam itu terus menghantui pikirannya. Ia melihatnya bahkan saat terjaga seolah Sangkala kini memperhatikan setiap langkahnya. Di ruang singgasana, Raja Darmawisesa duduk termenung di depan lentera. Wajahnya muda, tapi sorot matanya semakin hampa. Setiap pagi, ia menerima laporan dari pengawal, satu rakyat lagi mati tanpa sebab. Namun Raja tak lagi menunjukkan rasa iba. Hatinya telah membatu, digantikan oleh rasa takut yang diselimuti keyakinan palsu bahwa semua ini demi kejayaan kerajaan. Namun sesuatu berubah malam itu. Saat ia menatap ke cermin, bayangan Sangkala tak hanya muncul di dalamnya, tapi keluar dari permukaannya. Kabut hitam menetes seperti darah baku, membentuk sosok tinggi berjubah. Matanya merah membara. "Sangkala, waktu telah berjalan. Wahai Raja, jiwa-jiwa telah kuberi makan. Tapi ingat, setiap tahun, tumbal harus ditambah. Raja, aku telah menyerahkan 1 jiwa setiap fajar. Sangkala, kekuasaanmu bertambah, maka bayarannya pun meningkat. Kau ingin kerajaanmu tak runtuh, maka berikan yang lebih berharga. Berikan darah bangsawan." Raja terdiam. Senyumnya pudar, digantikan oleh ketakutan. "Tidak, aku tak akan mengorbankan darahku sendiri. Kau tak punya pilihan." Waktu menagih. Sangkala menghilang, meninggalkan retakan kecil di cermin. Dari retakan itu, darah menetes ke lantai seperti air kehidupan yang terbalik. Di kamar lain, Sasmita terbangun dari tidur gelisahnya. Ia mendengar suara gemeretak, seperti kaca pecah. Ia berlari ke ruang bawah tanah bersama Arya Guntur. Mereka menemukan cermin hitam itu, kini retak, dan di depannya Raja berlutut, wajahnya pucat. Tangannya bergetar menutupi telinga, seolah mendengar bisikan dari dunia lain. "Sasmita, ayah, apa yang terjadi?" "Raja, suara parodia. Dia meminta lebih. Dia tak akan berhenti, nak." Sasmita menatap mata ayahnya bukan lagi mata manusia biasa, tapi mata yang menyimpan kegelapan. Dalam pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan dirinya sendiri sedang berdiri di sisi Sangkala. Bayangan itu tersenyum, memegang jam pasir yang mulai berputar mundur. "Putri Cahaya," bisik Sangkala dari balik cermin, "kau adalah penyeimbang waktu. Tanpamu, perjanjian ini tak lengkap." Sasmita menjerit, tapi suara itu hilang ditelan dinding batu. Arya segera menariknya menjauh, namun sebelum pergi, ia sempat melihat bayangan raja di dalam cermin, bukan sebagai manusia, melainkan makhluk hitam yang perlahan kehilangan wajahnya. Malam itu, istana kembali sunyi, namun di lorong-lorongnya, cermin-cermin kecil mulai retak satu persatu seolah seluruh kerajaan sedang memantulkan kutukan yang menular. Para pelayan berbisik bahwa setiap malam terdengar langkah seseorang di koridor istana. Langkah yang berat, berirama seperti detak jam pasir yang terus berputar. Putri Sasmita kini tak lagi sama. Ia duduk termenung di ruang doa, menatap lantai marmer yang dingin. Bayangan dirinya di lantai seakan menatap balik, mengikutinya kemanapun ia melangkah. Sementara Arya Guntur, pengawal setianya, berusaha mencari penjelasan. Ia menelusuri arsip tua kerajaan, dan di sana ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Perjanjian darah yang ditandatangani oleh leluhur Raja Darmawisesa sendiri. Tulisan kuno itu berbunyi, "Darah bangsawan."
Gandharva akan menjadi jembatan antara dunia fana dan dunia kegelapan. Setiap generasi akan menanggung bayaran atas kejayaan mereka sendiri. Arya menatap lambang di bawah teks. Simbol jam pasir yang sama dengan yang dilihatnya di tangan Sangkala. Itu bukan sekadar perjanjian biasa. Itu kutukan turun-temurun. Sementara itu, Raja Darmawisesa semakin kehilangan kendali. Tubuhnya melemar, suaranya parau, tapi matanya kini bersinar merah samar setiap malam. Ia sering berbicara sendiri, seolah berunding dengan seseorang yang tak terlihat. Raja, kau tidak boleh menyentuh putriku. Sangkala suara bergema, dia bagian dari perjanjian. Darahnya adalah kunci. Tanpanya, kekuasaanmu akan runtuh. Pada malam ketiga, petir menggelegar di langit Gandharva. Cermin-cermin di istana pecah serentak. Dan dari setiap pecahan muncul bayangan kecil Sangkala mengintip, mengamati, tertawa pelan. Arya Guntur segera membawa Sasmita ke ruang bawah tanah tempat catatan tua itu ditemukan. Di sana, di antara debu dan tengkorak leluhur, ia menunjukkan perjanjian tersebut. Arya, putri, darahmu mereka ingin mengorbankanmu. Bukan karena kebencian, tapi karena perjanjian tua keluarga ini. Sasmita, ayahku, tahu tentang ini. Arya, lebih dari itu, dia penjaganya. Tapi kini, perjanjian itu menuntut lebih dari yang bisa ia berikan. Sasmita menggenggam medali peraknya, hadiah dari ibunya yang telah tiada. Kalau ini memang darahku yang dikutuk, maka aku akan menentang takdir itu sendiri. Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar, lantai batu bergetar. Kabut hitam menyusup dari celah-celah dinding. Di tengah kabut itu, suara Sangkala bergema. Takdir bukan untuk ditolak, putri cahaya. Ia untuk ditunaikan. Cahaya lentera padam seketika. Arya menebas kabut, tapi setiap tebasannya hanya memecah bayangan tanpa bentuk. Dari dalam gelap, muncul tangan pucat Raja Darmawisesa sendiri, mata merahnya bersinar. Bukan lagi sebagai ayah, melainkan sebagai pelayan kegelapan. Ampuni aku, nak, katanya lirih. Aku tak punya pilihan. Sasmita menatap ayahnya dengan air mata mengalir. Tapi tidak ada belas kasihan di sana, hanya ketakutan, keputusasaan, dan penyesalan yang tak lagi bisa ditebus. Langit di atas Gandharva berubah kelabu keunguan malam itu. Dan di menara tertinggi, jam pasir hitam mulai berputar. Mundur. Matahari tampak redup meski siang hari, dan bayangan benda-benda di tanah bergerak perlahan mundur. Seperti waktu yang terbalik, rakyat panik, hewan-hewan berlarian. Dan jam-jam di seluruh istana berhenti berdetak tepat saat fajar. Di menara tertinggi, jam pasir hitam berputar dengan arah terbalik. Butiran pasirnya bukan lagi emas, melainkan merah seperti darah yang mengalir ke atas. Setiap butirnya naik ke langit, dan setiap kali itu terjadi, satu bagian dari dunia kehilangan waktu. Anak-anak berhenti tumbuh, bunga layu dalam sekejap, sungai membeku meski matahari masih bersinar. Putri Sasmita berdiri di balkon istana, menyaksikan pemandangan itu dengan dada bergetar. Waktu benar-benar berhenti, katanya lirih. Arya Guntur yang berdiri di sampingnya menjawab, bukan berhenti. Putri, ia sedang diputar balik, dan sesuatu sedang dilahirkan kembali. Sasmita tahu maksudnya. Sangkala, perjanjian itu telah sampai di puncaknya. Jiwa-jiwa yang telah diambil kini sedang digunakan untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia waktu abadi. Mereka segera menuju ruang bawah tanah, tempat cermin hitam berada. Namun kali ini, lorong menuju ke sana berubah seolah hidup. Dindingnya bernafas, mengeluarkan kabut hitam. Dan di dalam kabut itu, terdengar bisikan-bisikan masa lalu. Darmawisesa, pengkhianat darahmu sendiri. Sasmita, kau tak bisa menolak warisan waktu. Setiap langkah membuat bayangan mereka terdistorsi. Arya melihat dirinya di dinding, tapi versi lain, lebih tua, dengan wajah hancur dan mata kosong. Ia menatap putri, jika kita gagal malam ini, waktu akan menelan kita semua. Saat mereka tiba di ruang cermin, Raja Darmawisesa sudah di sana. Ia berdiri di depan cermin, yang kini berubah menjadi pusaran gelap, seolah langit malam tumpah ke dalamnya. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Tangannya menggenggam jam pasir hitam yang berputar mundur. Raja, anakku, akhirnya kau datang. Hanya kau yang bisa menyelamatkan kerajaan ini. Hanya darahmu yang bisa menstabilkan waktu. Sasmita, tidak. Ayah, ini bukan penyelamatan, ini kutukan. Raja, kau tidak mengerti. Tanpa ini,
semua akan lenyap. Aku tidak ingin kehilangan semuanya lagi. Ia mengangkat jam pasir tinggi-tinggi, dan butiran darah di dalamnya mulai berputar liar. Dari dalam cermin, muncul sosok Sangkala. Kini lebih jelas dari sebelumnya, berwujud tinggi, bersayap hitam, matanya dua bola waktu yang terus berputar. Sangkala, waktunya tiba. Wahai Raja, persembahkan darah keturunanmu, dan kekuasaanmu akan abadi. Sasmita maju satu langkah, menatap makhluk itu tanpa gentar. Kalau darahku yang kau inginkan, maka aku akan menggunakannya untuk menghancurkanmu. Ia menancapkan medali perak pemberian ibunya ke tanah, dan seketika cahaya putih menyala dari lantai. Sangkala meraung, suara itu mengguncang seluruh istana. Arya melindungi Sasmita dengan pedangnya, tapi pusaran gelap dari cermin menyedot segalanya, batu, udara, bahkan cahaya. Di tengah kekacauan itu, jam pasir di tangan Raja pecah. Darah yang di dalamnya meluap, menyelimuti Raja, Sangkala, dan cermin itu sendiri. Lalu hening. Ketika kabut menghilang, Sasmita dan Arya tersungkur. Cermin sudah tak ada. Hanya tersisa retakan besar di tanah, dan suara gemuruh jauh dari dalam bumi. Apakah sudah berakhir? Tanya Arya. Sasmita menatap ke arah retakan itu samar. Di dalamnya terlihat butiran pasir merah yang masih berputar. Belum, jawabnya lirih. Waktu belum menyerah. Ia hanya menunggu putaran berikutnya. Garis-garis cahaya biru berkilat di antara awan hitam. Dan setiap kali kilat menyambar, bayangan masa lalu muncul sekilas. Pasukan lama berbaris, istana megah berdiri utuh. Dan wajah orang-orang yang telah lama mati kembali menatap dunia. Di tengah reruntuhan ruang bawah tanah, Putri Sasmita berdiri di samping Arya Guntur. Tanah masih bergetar, dan dari celah retakan di bawah kakinya, semburan cahaya merah muda memancar, bukan api, tapi waktu yang bocor. Butiran pasir bercahaya berputar perlahan di udara, membentuk pola seperti jam raksasa. Arya, Putri, lihat itu. Seolah bumi sedang bernafas waktu. Sasmita, bukan bernafas. Arya, ia sedang membangun kembali masa lalu. Mereka memandang ke arah ruang singgasana yang hancur sebagian. Di sana, di antara abu dan sisa-sisa marmer yang pecah, berdiri Raja Darmawisesa hidup, tapi tak sepenuhnya manusia lagi. Kulitnya pucat keabu-abuan, urat-urat hitam menjalar di wajahnya. Namun mata itu kini tak lagi marah, justru kosong, seolah kedua bola matanya berisi butiran pasir yang terus berputar. Raja, aku masih hidup. Sasmita, ayah, apa yang kau lakukan pada dirimu? Raja, aku telah menjadi bagian dari waktu itu sendiri. Kini, aku melihat segalanya. Masa lalu, masa depan, bahkan kematianmu. Dari udara, muncul riak seperti cermin air. Suara Sangkala kembali terdengar. Kali ini menggema dari segala arah, seperti datang dari dalam bumi dan langit sekaligus. Gerbang telah terbuka. Wahai manusia, dunia waktu dan dunia fana kini menyatu. Tak ada lagi batas antara hidup dan mati. Kabut hitam mengalir keluar dari tanah, membentuk ribuan bayangan manusia. Jiwa-jiwa rakyat Gandharva yang dulu dikorbankan. Wajah mereka hampa, mata kosong, tubuh transparan. Tapi langkah mereka serentak, menuju satu arah, istana. Arya menarik Sasmita menjauh, tapi langkah mereka berat seolah waktu di sekitar mereka melambat. Ia melihat tetesan air hujan yang jatuh di udara dan membeku. Burung-burung berhenti mengepakkan sayap. Bahkan napas Sasmita keluar dalam gerakan lambat. Sasmita lirih, kalah. Dia menguasai waktu sepenuhnya. Sangkala, kau tak bisa lari dariku. Putri Cahaya, kau adalah penjaga jam yang belum lengkap. Dunia ini membutuhkan keseimbangan antara darahmu dan darah ayahmu. Sasmita menatap Raja Darmawisesa. Ayah, dengarkan aku. Kau masih bisa melawan dia. Jangan biarkan waktu menjadikanmu budak. Raja lirih. Dengan suara dua lapis, aku bukan lagi manusia. Sasmita, aku penjaga gerbang. Seketika tanah terbelah di belakang Raja. Dari celah itu muncul lingkaran raksasa. Bercahaya merah darah gerbang waktu. Tempat masa lalu dan masa depan saling berbaur. Dari dalam gerbang itu, suara tangisan, tawa, dan teriakan bercampur jadi satu. Arya menggenggam pedangnya erat, meski napasnya berat. Jika gerbang itu terbuka sepenuhnya, dunia ini akan lenyap. Sasmita, maka kita harus menutupnya, meski harus mengorbankan waktu kita sendiri. Ia melangkah maju ke arah gerbang. Cahaya putih menyala di telapak tangannya.
sisa dari medali perak yang dulu diberikan ibunya. Sangkala meraung marang, langit bergetar, dan jam pasir raksasa di langit mulai berputar mundur lebih cepat. Sangkala, kau akan kehilangan segalanya, Putri Cahaya. Sasmita, lebih baik kehilangan segalanya daripada hidup dalam waktu yang tidak berhenti. Ia menancapkan tangan bercahaya itu ke tanah. Ledakan putih menyilaukan seluruh kerajaan. Kabut tersedot ke dalam retakan, dan semua yang beku mulai bergerak kembali. Namun saat cahaya itu mereda, Sasmita sudah tidak ada di tempatnya. Arya berteriak memanggilnya, tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Di udara, hanya tersisa satu hal, sebutir pasir merah, berputar perlahan, seperti detik terakhir sebelum waktu berhenti lagi. Saat Sasmita membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah ruang tanpa ujung, langitnya abu-abu. Tanahnya seperti kaca bening yang memantulkan bayangan wajahnya berkali-kali. Setiap langkah yang ia ambil, terdengar seperti gema yang tak pernah berhenti. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Suara lain menjawab, lembut namun dalam, seperti bergema dari segala arah. Di antara waktu, Putri Cahaya. Di tempat di mana hidup dan mati berhenti bernapas. Dari kabut tipis di kejauhan, muncul sosok berjubah putih. Wajahnya samar seperti bayangan di air. Rambutnya panjang berkilau perak, dan di tangannya ia menggenggam jam pasir kristal, berisi pasir putih yang tidak bergerak sama sekali. "Sasmita, siapa kau?" "Sosok, aku adalah penjaga tengah. Aku menjaga waktu yang hilang. Kau telah memecah keseimbangan dunia dengan menutup gerbang kala sebelum waktunya. Sasmita, aku hanya ingin menghentikan kutukan itu. Penjaga, dan kau berhasil, tapi dengan harga yang mahal. Kau kini terjebak di antara dua dunia tak hidup, tak mati, tak dikenal oleh waktu." Sasmita menatap ke bawah. Bayangannya sendiri kini bukan satu, melainkan dua, satu berpakaian putih, satu lagi berpakaian hitam. Keduanya menatap balik, dan ketika ia bergerak, bayangan hitamnya tersenyum-senyum yang bukan miliknya. "Sasmita, apa yang terjadi padaku?" "Penjaga, setengah jiwamu masih di dunia fana. Ia dipertahankan oleh seseorang yang memanggil namamu setiap malam." Sasmita tahu siapa itu, Arya Guntur. Gema suara Arya samar terdengar dari kejauhan, seperti dipanggil dari balik air. "Putri, jika kau masih bisa mendengarku, aku akan menemukanmu." Air mata menetes di pipinya, berubah menjadi serpihan cahaya begitu menyentuh tanah. Namun tiba-tiba langit bergetar. Dari arah timur, kabut hitam mulai merayap masuk. Suara derap langkah bergema ribuan kali lipat. "Penjaga tengan, dia menemukanku. Sangkala. Dia ingin menjemputmu." Dari balik kabut, muncul Sangkala, tapi wujudnya kini berbeda. Setengah wajahnya retak seperti kaca, dan dari celahnya mengalir pasir hitam. "Sangkala, Putri Cahaya, kau pikir bisa lari dariku bahkan di luar waktu?" Ia mengangkat tangan, dan dari tanah muncul rantai-rantai hitam yang melilit kaki Sasmita. Sasmita berusaha melepaskan diri, namun rantai itu bukan logam, melainkan ingatan. Setiap kenangan masa kecilnya bersama ayahnya berubah menjadi bayangan yang menahan langkahnya. Sasmita menangis. "Kenapa kau lakukan ini, Sangkala?" "Karena waktu membutuhkan bentuk. Tanpa kau, ia akan hancur. Kau bukan korban, Sasmita. Kau pewaris jam itu." Cahaya putih dari penjaga tengan menembus kegelapan, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Sasmita. "Penjaga, pergilah, Putri, kembali ke dunia fana sebelum waktumu habis. Ikuti cahaya yang memanggilmu." Sasmita menatap ke langit. Di sana, di antara awan kelabu, muncul celah kecil bayangan Arya memegang pedang dan memanggil namanya. "Sasmita, Arya, tunggu aku." Ia mengangkat tangannya ke arah cahaya. Rantai hitam pecah satu persatu, tapi Sangkala berteriak marah. Tubuhnya pecah menjadi kabut. "Waktu takkan pernah membiarkanmu bebas." Cahaya menyilaukan menelan semuanya. Dan ketika ia tersadar, Sasmita terbangun di tengah hutan. Di dunia fana langit malam terbuka, jam pasir hitam kini tergenggam di tangannya. Namun saat ia berdiri, bayangannya di tanah tersenyum lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Selamat datang kembali, pewaris waktu," bisik bayangan itu. Putri Sasmita berdiri di tengahnya, tubuhnya lemah, wajahnya pucat diterangi sinar bulan. Di tangannya, jam pasir hitam berputar perlahan, tapi pasir di dalamnya bergerak sendiri, seperti jantung yang berdetak. Ia tahu ia telah kembali ke dunia fana.
Tapi sesuatu terasa salah. Setiap kali ia melangkah, bayangannya di tanah tampak bergerak sedikit lebih lambat, seolah menatapnya dari balik cermin. Dan pada langkah ketujuh, bayangan itu tersenyum. Sasmita berbisik, bukan ilusi. Dia ikut bersamaku. Suara langkah terdengar dari balik pepohonan. Arya Guntur muncul, wajahnya kusut, pakaian penuh debu, tapi matanya memancarkan kelegaan. Arya, putri, syukurlah. Aku kira aku kehilanganmu selamanya. Sasmita, aku kembali. Arya, tapi tidak sepenuhnya. Arya menatap jam pasir di tangan Sasmita. Itu benda dari dunia kala? Sasmita, ya, dan selama benda ini masih hidup, waktuku, bukan milikku. Malam itu, mereka beristirahat di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Api unggun kecil menyala di tengah ruangan. Tapi setiap kali nyala api bergoyang, bayangan Sasmita di dinding berubah bentuk menunduk, menatap, bahkan sesekali berdiri sendiri. Arya tak menyadari hal itu. Namun Sasmita mulai mendengar suara lirih dari arah bayangannya. Bayangan, kau ingin bebas? Serahkan waktumu padaku. Sasmita, siapa kau sebenarnya? Bayangan, aku adalah setengah jiwamu yang tertinggal di dunia. Kalau kau mengorbankanku untuk kembali, sekarang aku yang menuntut giliranku. Tiba-tiba api unggun padam. Ruangan gelap total. Ketika cahaya bulan masuk melalui celah atap, bayangan Sasmita tidak lagi menempel di tanah. Ia berdiri di hadapannya, tubuh hitam legam seperti asap padat. Wajahnya persis dirinya, tapi matanya kosong. Sasmita gemetar, kau bagian dariku. Bayangan, bukan bagian. Aku adalah waktu yang kau buang. Bayangan itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat udara bergetar dan suhu turun drastis. Arya bangun dan langsung menghunus pedangnya. Arya menjauh darinya. Pedangnya menembus bayangan itu, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kabut hitam yang menyelubunginya. Bayangan tertawa lirih, suaranya seperti gema dari ruang kosong. Bayangan, kau tak bisa membunuh waktu, prajurit. Kau hanya bisa menundanya. Sasmita memegang jam pasir erat-erat. Ia sadar satu-satunya cara menghentikan bayangan itu adalah dengan menyatukan waktu yang terpisah. Ia membuka tutup kaca jam pasir, dan pasir hitam di dalamnya mulai berputar cepat, membentuk pusaran cahaya. Sasmita, kalau kau memang diriku, kembalilah padaku. Bayangan, kau tak akan sanggup menanggung beban waktu dua dunia. Teriakan menggema, angin berputar kencang, hutan berguncang. Arya terlampar keluar gubuk. Sasmita berdiri sendirian di tengah pusaran itu. Cahaya putih dari tubuhnya melawan arus hitam dari bayangan. Ketika semuanya berakhir, sunyi kembali turun. Di tanah, hanya ada Sasmita berdiri terengah. Matanya kini berwarna perak. Bayangan di bawah kakinya kembali normal, tapi bergerak sedikit lebih cepat dari dirinya. Sasmita berbising, aku telah menyatu. Tapi berapa lama aku bisa menahannya? Di kejauhan, jam pasir hitam di tangannya mulai retak. Dari celahnya keluar setitik cahaya merah, tanda bahwa sangkala belum sepenuhnya lenyap. Di tepi hutan itu, Sasmita duduk dengan napas berat. Arya Guntur menatapnya cemas. Sejak malam sebelumnya, sesuatu dalam diri Sasmita telah berubah. Matanya kini berwarna perak pucat. Dan setiap kali ia berbicara, udara di sekitarnya bergoyang seperti distorsi. Arya, putri tubuhmu, kau masih menyatu dengan bayangan itu. Sasmita, aku tak tahu. Kadang aku bisa merasakan dunia berhenti. Kadang, aku mendengar detak jam. Tapi bukan dari sini. Arya, kau perlu istirahat. Sasmita, tidak, waktu tak memberiku kesempatan lagi. Ia berdiri, memandang cakrawala. Di kejauhan, istana Gandharva tampak retak seperti cermin yang pecah. Dindingnya melengkung. Menara tampak ganda, satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Dunia sedang tumpang tindih. Setiap langkah yang diambil Sasmita meninggalkan bekas bercahaya di tanah. Dan dari jejaknya muncul bayangan masa lalu. Dirinya kecil bersama ibunya, bermain di taman istana. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin kabur batas antara kenangan dan kenyataan. Sasmita lirih, aku menciptakan ini. Arya, apa maksudmu? Sasmita, waktu di tubuhku retak. Setiap emosi, setiap ingatan menjadi ruang baru. Aku sedang menghancurkan dunia tanpa sadar. Langit tiba-tiba berdenyut merah. Petir melingkar seperti urat di langit. Dan dari awan muncul bayangan sangkala. Separuh tubuhnya lenyap.
tapi matanya menatap lurus ke arah mereka. Sangkala, kau pikir bisa menahanku dengan menyatu. Tidak ada manusia yang bisa menjadi wadah waktu, Sasmita. Kau hanya mempercepat kehancuranmu. Suara itu mengguncang udara. Sasmita berlutut, menahan sakit di dadanya. Dari kulit tangannya keluar retakan cahaya, seperti kaca yang retak dari dalam tubuhnya sendiri. Arya memeluknya, mencoba menenangkan. Tapi ketika ia menyentuh Sasmita, separuh tangannya terlihat transparan. Arya terkejut, aku bisa melihat tulangku. Sasmita, tidak, Arya, kau melihat masa depanmu. Ia menatap Arya dengan air mata mengalir. Tapi air mata itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi butiran pasir merah. Waktu yang bocor dari tubuhnya. Sangkala menggema, gerbang baru sedang terbuka. Kau, pewaris jam, tak bisa menolak panggilan waktu. Dari tanah di sekitar mereka, tumbuh pilar-pilar batu berisi jam pasir. Masing-masing berputar ke arah berbeda. Hutan berubah menjadi lautan pasir bercahaya. Dan di tengahnya, retakan besar terbentuk, mengarah ke langit. Di dalam retakan itu, Sasmita melihat dua dunia, masa lalunya yang damai dan masa depan yang terbakar. Sasmita, kalau ini tak dihentikan, kedua dunia akan saling menelan. Ariel, katakan apa yang harus kulakukan. Sasmita, bantu aku menemukan titik asal waktu, tempat pertama kali perjanjian darah dibuat. Ia menggenggam tangan Arya sentuhan terakhir sebelum angin besar menyapu mereka. Tubuh mereka terangkat ke udara, masuk ke dalam pusaran cahaya, meninggalkan dunia yang perlahan membeku di belakang. Ketika mata Sasmita menatap ke bawah, ia melihat dirinya sendiri versi kecilnya, duduk di taman istana, memegang jam pasir kecil perak. Begitulah awalnya, bisiknya, waktu menuntut janjinya. Saat Sasmita membuka matanya, ia dan Arya Guntur berdiri di tengah taman kerajaan. Tapi bukan taman yang mereka kenal. Langit berwarna keemasan, bunga-bunga bermekaran dengan cahaya lembut, dan udara terasa hangat seperti subuh pertama di dunia. Arya, di mana kita? Sasmita, bukan di masa kini ini. Masa awal kerajaan Gandharva. Mereka menyaksikan istana berdiri megah dan utuh. Di depan mereka, prajurit-prajurit berseragam kuno berbaris mengelilingi altar batu besar berbentuk jam pasir. Di atas altar, seorang pria berjubah putih dengan mahkota logam menunduk Raja Purwadharma, leluhur Raja Darmawisesa, pendiri kerajaan Gandharva. Di hadapannya, bayangan tinggi berwarna hitam pekat berdiri tanpa wajah. Sasmita menyipit, Sangkala. Dia sudah ada sejak awal. Suara Sangkala di masa lalu terdengar, dalam dan menggema. Berikan darah pertamamu, wahai Raja, maka waktu akan tunduk padamu. Kerajaanmu tak akan jatuh selama garis keturunanmu hidup. Raja Purwadharma menatap ke langit, lalu menatap cincin di jarinya di dalamnya, terukir simbol jam pasir. Raja, kalau ini harga keabadian, aku menerimanya. Ia menggores tangannya dan meneteskan darah ke dalam jam pasir di altar. Saat darah itu jatuh, bumi bergetar. Langit berubah gelap. Bayangan Sangkala meresap ke dalam tubuh Raja dan dari sinilah perjanjian hitam dimulai. Sasmita, jadi ini asalnya. Kutukan darah bangsawan Gandharva, Arya, dan semua yang terjadi padamu, pada Raja Darmawisesa, bermula dari darah yang sama. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Sasmita menatap jam pasir hitam di tangannya, pasirnya berputar liar, dan pusaran cahaya hitam terbentuk di langit. Suara Sangkala terdengar lagi, tapi kali ini langsung dari dalam tubuh Sasmita. Sangkala, kau melihat asal waktumu, Sasmita. Tapi tahukah kau, tak ada sejarah tanpa pengulangan. Kau adalah ujung, sekaligus awal. Kau Purwadharma yang baru. Sasmita memegangi dadanya, berusaha menolak dorongan kekuatan yang ingin mengambil alih tubuhnya. Arya berusaha menahannya, tapi angin hitam memisahkan mereka. Dunia berputar, waktu berbalik. Adegan-adegan masa lalu berkelebat cepat, perang, kematian, penobatan raja, hingga masa kini. Arya berteriak, putri, lawan dia. Jangan biarkan waktu menelanmu. Sasmita menahan, aku, bukan masa lalu. Aku masa depan. Cahaya putih meledak dari tubuhnya, membentuk lingkaran di tanah lambang jam pasir. Kali ini menyala dua warna, putih dan hitam. Sangkala berteriak, suaranya terbelah menjadi 1000 gema. Kau tidak bisa memisahkan waktu dari kegelapan. Kau bagian dariku. Sasmita, tidak. Aku bagian dari mereka yang ingin hidup tanpa ketakutan akan waktu.
Ia menancapkan jam pasir ke altar batu. Pasir merah dan putih di dalamnya berpadu, menghasilkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sangkala tersedot ke dalam cahaya itu, tubuhnya memudar. Sementara langit berubah cerah kembali. Taman yang semula hidup perlahan menghilang. Sasmita tersungkur, napasnya terputus-putus. Arya berlari menghampiri, memeluknya erat. "Arya, apakah sudah berakhir?" Sasmita lemah, "Belum. Kita baru mengulang awalnya. Waktu akan menagih harga terakhirnya." Dari balik kabut tipis, muncul sosok kecil anak perempuan berpakaian putih, memegang jam pasir perak. Ia tersenyum pada Sasmita. "Anak itu, terima kasih sudah menjaga waktuku." Dan sebelum menghilang, ia berbisik, "Tapi akhir selalu menunggu di tempat ia dimulai." Langit memudar, dan mereka kembali ke dunia sekarang hanya untuk mendapati istana. Gandharva runtuh total, dan jam pasir di tangan Sasmita kini kosong. Hujan deras mengguyur reruntuhan istana. Kilatan petir sesekali memperlihatkan dinding yang hancur, singgasana yang terbelah dua, dan darah yang mengalir di antara batu-batu istana yang telah mati. Sasmita berdiri di tengahnya, tubuhnya berlumur debu dan darah kering. Di tangannya jam pasir perak yang dulu menjadi simbol kutukan kini kosong. Tak ada lagi pasir merah, tak ada putih. Hanya ruang hampa yang memantulkan wajahnya sendiri. Arya Guntur, putri, semuanya sudah hilang. Sasmita, belum. Arya, waktu tak pernah hilang. Ia hanya menunggu harga yang harus dibayar. Ia menatap ke arah singgasana. Tempat Raja Darmawisesa ayahnya terbaring tak bernyawa. Tubuhnya membatu seperti patung. Di dadanya masih terukir simbol jam pasir. Wajahnya damai, tapi dari matanya menetes air darah yang belum mengering. Sasmita mendekat, menelusuri wajah ayahnya dengan jemari bergetar. "Ayah, aku melihat semuanya. Kau bukan monster. Kau hanya manusia yang menepati janji kepada waktu." Ia berlutut, dan sebutir air mata jatuh ke dada sang raja. Saat itu juga, ruangan bergetar. Dari dinding runtuh, suara Sangkala bergema kembali lebih dalam. "Lebih tua, lebih lemah. Sangkala, kau memenjarakanku, putri darah cahaya. Tapi waktu tak bisa dihentikan. Setiap penebusan memerlukan korban." Langit di atas mereka berputar. Pasir hitam mulai jatuh dari udara, seolah waktu sendiri hancur menjadi debu. Arya menarik pedangnya, berdiri di depan Sasmita. "Arya, kalau waktu menuntut korban, maka ambillah aku." Sasmita menatapnya dengan mata lembut namun tegas. "Sasmita, tidak, Arya, kutukan ini lahir dari darah bangsawan. Maka biarkan darahku pula yang menutupnya." Ia menggenggam jam pasir kosong itu, lalu menancapkannya ke tanah. Dari retakan tanah muncul cahaya putih, membentuk pusaran besar di sekelilingnya. Angin berputar, membawa gema ribuan suara leluhur. Satu persatu, arwah raja-raja Gandharva muncul berbaris di belakang Sangkala. "Sangkala, kau akan kehilangan segalanya. Dirimu, waktumu, dan semua yang mencintaimu." Sasmita tenang. "Itu harga yang pantas untuk membebaskan dunia dari bayanganmu." Arya berusaha mendekat, tapi pusaran cahaya menolaknya. Ia hanya bisa berteriak sambil menahan air mata. "Arya, Sasmita, jangan. Kau bukan kutukan itu." Sasmita tersenyum samar, "Tapi aku yang menanggungnya." Cahaya dari tubuh Sasmita makin terang. Rambutnya melayang, matanya bersinar keemasan. Dari balik cahaya itu, siluet Sangkala tampak perlahan terurai menjadi debu. Suaranya melemah. "Sangkala, kau telah membayar harga waktu." Cahaya memubung tinggi ke langit. Hujan berhenti. Dunia menjadi hening. Ketika debu mengendap, hanya Arya yang tersisa berlutut di antara puing-puing, memeluk jam pasir yang kini penuh kembali dengan pasir emas. Di kejauhan, fajar menyingsing untuk pertama kalinya tanpa bayangan hitam. Namun di pantulan jam pasir itu, wajah Sasmita masih tampak samar tersenyum tenang di antara arus waktu. Arya menatapnya lama, lalu berbisik, "Kau menebus dunia. Tapi waktuku kini berhenti bersamamu." Ia menatap jam pasir itu, menaruhnya di altar batu, dan berjanji menjaga kerajaan yang telah dibebaskan oleh pengorbanan seorang putri. Sudah 7 purnama berlalu sejak Kahayat terakhir menyapu langit Gandharva. Kerajaan kini sunyi, tak ada lagi lonceng istana, tak ada bayangan prajurit. Hanya Arya Guntur, satu-satunya yang tersisa, menjaga jam pasir emas yang diletakkan di altar batu tempat segalanya berakhir. Setiap pagi ia datang, menatap pasir di dalamnya yang tak pernah bergerak,
Waktu berhenti di sana tenang, tapi menakutkan. Ia tahu, di dalam jam pasir itu, jiwa Sasmita masih hidup. Arya berbisik, kau telah menutup perjanjian, putri. Tapi kenapa waktu masih menahanku di sini? Suatu malam, ketika bulan purnama memantulkan cahaya di permukaan pasir, angin dingin bertiup lembut. Suara perempuan terdengar samar, seperti berasal dari dalam kaca. Sasmita, Arya, waktumu belum selesai. Dunia butuh penjaga, bukan raja. Arya menatap jam pasir itu. Cahaya keemasan dari dalamnya berdenyut perlahan, seperti detak jantung. Arya, kau di sana? Sasmita, di antara waktu dan ingatan. Aku tak lagi di dunia ini, tapi tak juga hilang. Karena waktu bukan sesuatu yang bisa dimusnahkan, hanya dijaga. Langit bergemuruh lembut. Dari balik awan, cahaya putih turun, menyinari reruntuhan istana Gandharva. Tumbuh-tumbuhan mulai muncul di antara retakan batu. Air mengalir di parit-parit tua. Kehidupan perlahan kembali. Arya menunduk. Ia tahu inilah akhir, sekaligus awal. Ia menancapkan pedangnya di depan altar, lalu bersumpah, demi darah bangsawan yang telah ditebus, aku akan menjaga waktu ini sampai napas terakhirku. Tiba-tiba, pasir dalam jam itu mulai bergerak pelan, tapi pasti. Butiran emas turun satu demi satu, menandai bahwa waktu mulai berjalan lagi. Dari setiap butir yang jatuh, muncul bayangan samar orang-orang yang dulu mati, prajurit, pelayan, rakyat, hingga Raja Darmawisesa sendiri. Mereka tak berbentuk penuh, hanya siluet cahaya. Namun semua menatap Arya dengan damai. Dan di antara mereka, berdiri Sasmita, berpakaian putih, bermahkota bunga. Bukan seperti putri terkutuk, tapi seperti penjaga abadi. Ia tersenyum lembut, lalu berkata, terima kasih telah menjadi waktu yang menjagaku, Arya. Air mata menetes di pipi Arya, ia mencoba meraihnya. Tapi tubuh Sasmita perlahan larut menjadi partikel cahaya, menyatu dengan udara. Sasmita berbisik, sekarang waktumu untuk hidup, bukan menunggu. Langit berubah jingga, cahaya matahari menembus reruntuhan, menyinari wajah Arya yang tersenyum dalam tangis. Ia berdiri, memegang jam pasir emas itu erat-erat. Selama dunia masih berputar, aku akan mengingatmu, putri waktu. Ia berjalan, meninggalkan altar. Setiap langkahnya menumbuhkan bunga di tanah kering. Burung-burung kembali bernyanyi. Kerajaan Gandharva perlahan hidup kembali, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh pengorbanan seorang putri dan kesetiaan seorang penjaga. Dan di langit, di antara awan tipis, siluet Sasmita tampak tersenyum, memandang dunia yang kini bebas dari kutukan waktu. Waktu bukan musuh, suaranya bergema, karena setiap detik adalah kesempatan untuk menebus takdir.